Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, tuannya, penghulunya hari di antara hari-hari lainnya. Allah memilih hari Jumat sebagai hari terbaik di antara hari-hari lainnya. Sehingga patutlah bagi kita seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala telah permudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas segala karunia serta nikmat yang telah diberikan olehnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah diberikannya, pada saat ini kita dapat mampu hadir pada Jumat kali ini guna melaksanakan suatu kewajiban di antara banyaknya kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kedua kalinya tak lupa kita sampaikan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik bagi segenap umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah hingga masa kini kita dapat merasakan indahnya Islam, indahnya hidup di dalam sistem Islam, dan kita dapat merasakan manisnya iman. Dan berkat perjuangan beliaulah pada saat ini kita berada dalam ukhuwah, tali persaudaraan,
Dan ini beliau lalui bukan dengan hanya berduduk santai, akan tetapi berkat perjuangan dengan tetesan keringat dan darah beliaulah pada saat ini kita semua dalam kondisi beriman ataupun muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tidak asing lagi ada suatu ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah suatu tamu yang tidak diundang, akan tetapi kehadirannya pasti akan sampai di tengah-tengah kita. Kematian ini akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa, baik itu manusia ataupun jin ataupun makhluk-makhluk lainnya, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman-Nya tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah di akhirat tempat disempurnakan segala balasan. Jika ia selalu berbuat kebaikan di dunia, maka balasannya di akhirat insyaallah akan mendapatkan surga. Jika di dunianya selalu diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka bisa jadi ia akan terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Akan tetapi ini sudah suatu kepastian bahwasanya setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya nanti, akan bersaksi di hadapannya nanti apa yang telah kita lakukan pada masa selama kita hidup di dunia ini. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Akan terjadi suatu hari yang mana pada hari itu nakhtim, kami tutup afwahihim, mulut-mulut mereka. Mulut-mulut manusia yang pada hari ini sering saling menghina, saling mencaci maki akan ditutup pada hari kiamat nanti. Dan di akhirat saja mulut ini masih sempat-sempatnya berbohong, berdusta kepada malaikat, berdusta kepada Allah. Makanya di neraka nanti, pada hari nanti, mulut ditutup, yang akan bersaksi adalah wa tukallimuna aydihim. Maka tangan kita pada hari ini akan berbicara nanti. Wa tashhadu arjuluhum, dan saksi dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu kematian ini apabila terus diingat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu buktinya bahwa dia adalah seorang yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu mengingat kematian dan selalu memperbaiki diri untuk tetap menjadi orang yang terbaik sehingga di akhirat nanti ia tidak lagi kekurangan bekal, maka dia adalah orang yang cerdas, sudah mempersiapkan diri jauh sebelum ia wafat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah ada suatu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman di pagi hari pada waktu duha sedang duduk bersama menteri-menterinya. Kemudian datanglah seorang tamu menghampiri mereka. Kemudian bercakap-cakaplah bersama Nabi Sulaiman. Akan tetapi matanya melirik dan melotot terus kepada menteri yang ada di sampingnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu, setelah berbincang-bincang, kembalilah tamunya ini, dan menteri tadi bertanya, wahai Nabi Sulaiman, mengapa dia berbicara tetapi melirik aku dengan lirikan yang sangat tajam sambil melotot dan
tidak ada bentuk senyuman. Maka disampaikanlah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, apakah kamu tahu itu siapa? Nabi Sulaiman jawab, dialah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Maka menteri ini merasa ketakutan dan mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Sulaiman, perintahkanlah anginmu untuk membawaku ke suatu negeri yang jauh daripada negeri ini. Dan pada saat itu ia menyuruh untuk pergi ke negeri India. Maka karena Nabi Sulaiman, semua makhluk pada saat itu tunduk kepadanya, angin-angin pun, jin-jin pun tunduk kepadanya, maka diperintahkanlah angin untuk membawanya ke India. Kemudian di waktu zuhur datanglah kembali tamunya. Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, saya heran, mengapa seorang pemuda tadi yang ada di sampingmu sudah tidak ada, padahal barusan saja ada di sini dan kabarnya wafatnya sudah di India. Artinya apa? Artinya kemanapun kita akan berlari, kematian akan tetap menghampiri kita sejauh apapun kita bersembunyi. Di dalam Al-Quran dikatakan, walaupun engkau sembunyi di tempat yang tidak bisa diketahui oleh orang, engkau akan tetap dihampiri oleh kematian, karena itu adalah ajal, suatu ketetapan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadiri hari akhir kelak? Apa yang telah kita persiapkan? Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa biasa didefinisikan dengan imtithalu awamirillah, merealisasikan segala bentuk apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Akan tetapi untuk lebih simpelnya, kata takwa bisa diartikan dengan kata al-khauf, takut. Takut melaksanakan ini karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Takut meninggalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Maka hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya kematian pasti akan menghampiri kita, tetapi butuh yang namanya bekal. Kemana-mana orang jika ingin pergi ke suatu tempat pasti ia akan mempersiapkan bekalnya. Mau pergi naik gunung pasti mempersiapkan bekal. Kita apalagi ingin menghadap Allah ke akhirat nanti, kita pasti akan mempersiapkan bekal kita, dan bekalnya adalah takwa. Jangan sampai di akhir nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Ini merupakan su'ul khatimah, kematian yang sangat buruk. Kematian yang kita alami yang sangat buruk adalah tatkala kita mati dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita untuk ihdinas siratal mustaqim, untuk selalu berdoa di setiap salat kita, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan tetap terus istiqomah, karena istiqomah itu berat. Betapa banyak orang yang ahli ibadah di dunianya, dari awal dia balik hingga detik-detik wafatnya selalu melaksanakan kebaikan, akan tetapi di akhirnya selalu digoda-goda oleh syaitan sehingga ia mati dalam keadaan maksiat dan ujung-ujungnya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu Allah Subhanahu wa taala lindungi dari kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.